Selamat pagi dan shalom, Horas untuk kita semua. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Selasa 24 Februari 2026. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Besar kasih setiamu kepada kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang begitu sangat mengasihi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengar renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, ajarkan kami dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat ayat 1 sampai pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca ayatnya yang ke-7b. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Tema kita yaitu jangan tunda untuk taat kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana reaksi kita ketika ada firman Tuhan yang menegur kita? Apakah kita bisa menerima teguran itu dan melakukannya serta merubah sikap sesuai dengan keinginannya? Firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 7b ini yaitu pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Menekankan urgensi respons firman Tuhan segera tanpa penundaan atau keras hati. Ayat ini mengingatkan bahwa kesempatan untuk bertobat dan masuk dalam perhentian Allah atau anugerahnya masih terbuka saat ini, menuntut ketaatan hati untuk menerima teguran dan tuntunannya. Urgen atau urgensi dari dalam arti hari ini. Hari ini merujuk pada kesempatan yang masih ada sekarang. Saat Tuhan masih berbicara melalui firman, khotbah, atau dalam hati nurani kita. Ketika kita melakukan penundaan, ketaatan dapat berujung pada pengerasan hati. Yang perlu kita ketahui, bahaya mengeraskan hati yaitu mengabaikan suara Tuhan. Seperti bangsa Israel di padang gurun, mengakibatkan kegagalan menikmati perhentian sejati dari Allah. Hati yang keras membuat seseorang menjadi tidak sensitif terhadap teguran Tuhan, dan respon yang diharapkan ketika mendengar firman Tuhan yaitu saat mendengar suara Tuhan kita merespon dengan tepat adalah dengan sikap tunduk, bertobat dan menaatinya. Ini adalah panggilan untuk memperbaiki karakter agar sesuai dengan kehendak Allah. Dalam masa Minggu Lent ini, jadikan firman Tuhan itu sebagai prioritas hari ini. Jangan menunda ketaatan. Bukalah hati untuk ditegur dan dibentuk agar hidup senantiasa dalam perhentian dan damai sejahteranya apabila kita ditegur oleh firman Tuhan. Bertobatlah dan mengintrospeksi diri dari segala kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya sikap kita yang suka membenci, tidak mau mengampuni orang lain dan lain sebagainya. Segera berubah menjadi orang yang mengasihi dan mengampuni mungkin orang yang bersalah kepada kita, dan masih banyak lagi yang perlu kita ubah dari sikap kita dalam hidup ini. Ketika kita mendengarkan firman-Nya, mintalah pertolongan Tuhan agar kita dapat menerima firman-Nya dengan tulus dan taat untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami semakin diberi kekuatan untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar dan dapat mengubah kehidupan kami sehingga kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Tambahkan kami kesehatan, hikmat dan kasih-Mu sehingga kami
menjalani hidup kami satu hari ini dengan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada, jauh ataupun dekat, sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Kami serahkan Bapa, tambahkan kesehatan, hikmat, tunduk patuh kepada Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami diberkati oleh-Mu Tuhan dalam masa depan mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita dan tetap mengandalkan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan orang tua kami dan juga jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Tambahkan mereka kesabaran, kekuatan, kebahagiaan yang luar biasa. Jamah tubuh mereka yang sedang lemah ataupun di dalam kesakitan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam pemulihan kesehatan. Semuanya Bapa, lawat tubuh jasmani mereka. Kuatkan, berikan yang terbaik bagi mereka. Berikan semangat Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan kelegaan kepada mereka. Berikan belas kasih-Mu kepada mereka Bapa. Kami juga serahkan jemaat-Mu di dalam pergumulan penderitaan. Kau buka jalan bagi mereka. Berikan mereka yang terbaik. Mampukan mereka melihat kehendak Tuhan melalui setiap permasalahan, pergumulan dan penderitaan yang mereka hadapi. Mari Bapa, jangan tinggal diam Bapa. Berikan yang terbaik. Bukalah jalan Bapa. Pakai orang sekitar untuk dapat membantu dan memberikan sukacita dan yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan semua Tuhan, para pelayan-Mu, yaitu para pendeta, pelayan-pelayan-Mu di ibadah sesi 1 dan 2, guru-guru sekolah minggu, guru PRMI, para majelis dan les speaker. Kiranya Engkaulah memberkati kami, tambahkan kami kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melayani-Mu Bapa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkaulah yang menuntun kami untuk melakukan yang terbaik dalam melayani-Mu Bapa. Bapa, inilah doa permohonan kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang mendengar dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kabulkan ya Bapa, seturut dengan rencana-Mu yang terindah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.